Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking by. Radian sudah berniat memukuli setir lagi demi melampiaskan emosi yang menggunung. Namun gagal karena Amira menatapnya dalam-dalam. Perempuan itu selalu tahu bagaimana perasaan Radian tanpa lelaki itu beritahu lebih dulu. Seperti sudah paham betul bagaimana cara kerja hati Radian. Jemari halus Amira lalu menyasar lembut bahu kaku Radian. Sabar Rad, gak semua masalah bisa diselesaikan dengan memukuli sesuatu. Radian menarik nafas, lalu menghembuskannya secara perlahan. Salah satu cara mengendalikan kontrol emosi. Sial, ternyata sulit sekali. Meredamlah kobaran api kemarahan yang sudah terlanjur menjadi raksasa. Mau aku belikan air minum? Tawar Amira kini beralih ke rahang Radian. Mengelus konstan, mengalirkan rasa menenangkan yang membuat kelopak Radian terpejam menikmati. Boleh, jawab Radian memijit keningnya. Sesekali beralih menjepit pangkal hidung. Amira mengangguk. Dia buka pintu mobil dan berjalan menuju minimarket dengan keranjang berisi 2 botol air minum, 1 buah biskuit kesukaan Radian, serta 1 batang coklat almond. Amira berdiri mengantri di depan kasir. Sesudah membayar belanjaannya, perempuan itu kembali ke dalam mobil. Nih, terima kasih Mir, ucap Radian tulus. Setelah itu Radian langsung meneguk air putih 600 ml tersebut dalam 3 kali tegukan. Haus banget ya? Kikik Amira. Nih, biskuit kesukaanmu. Radian menggeleng. Nanti saja. Coklat punya kandungan flavonoid yang bisa membuat orang yang mengonsumsinya merasa bahagia. Terang Amira tersenyum. Makanya coklat jadi favorit perempuan ya? Karena mereka sadar diri punya mood yang berubah-ubah. Walau mumet begini kepalanya, Radian tetap punya stok nyayus yang seringnya ditertawakan oleh Amira karena tidak lucu. Aku pura-pura tak dengar, sahut Amira ketus. Nih. Radian melirik kotak kardus biskuit yang sudah Amira buka. Saat mengatakan dia tidak mau biskuit, coklat sebenarnya itu jujur. Radian memang tidak sedang di kondisi ingin mengkonsumsi makanan jenis apapun. Berhubung biskuit itu sudah capek-capek Amira buka, Radian memaksa diri mengambil 1 buah dan melahapnya. Itu di tas plastik apalagi? Amira mengeluarkan sebatang coklat almond dari tas minimarketnya. Coklat mau? Hipotesisku benar berarti ya? Amira berhenti membuka kertas aluminium foil yang membebat coklat dan malah menatap tajam Radian. Kemarahan Radian sudah surut, tapi yang paling menyebalkan sifat mengejek lelaki itu yang kini muncul. Menyebalkan. Kalaupun hipotesis Radian tentang perempuan yang suka coklat berkaitan dengan mood, perempuan yang anjlok-anjlok itu benar, Amira pasti tidak berada di antaranya. Walaupun faktanya kadang-kadang Amira juga begitu sih. Radian terkekeh geli. Ampun bos.
Seru Amira meminta Radian buka mulut. Kepingan coklat yang berbentuk persegi sudah terparkir di depan mulut lelaki itu. Sesekali kamu harus makan yang beginian, biar nggak emosian terus. Emosian? Hanya Tuhan yang tahu bagaimana geramnya Radian tadi. Barangkali Amira hanya merendahkan level kemarahannya. Ayo buka mulutnya. Radian terpaksa buka mulut, hanya tipis, namun muat untuk jalan masuk coklat ke sana. Gimana rasanya? Tanya Amira menatap Radian dengan tatapan penuh binar. Coklat itu merupakan coklat kesukaan Amira. Omong-omong, Amira akan senang sekali kalau Radian juga menyukainya. Kadang-kadang pengakuan hal kecil seperti ini dibutuhkan untuk menunjukkan seberapa bagus pilihan kita terhadap sesuatu. Seperti kelompok remaja yang berkumpul hanya karena punya kesamaan lagu favorit. Sepele memang, tapi hal itulah yang menjadi pondasi kuat. Rasa coklat, jawab Radian polos. Amira memutar bola matanya kesal. Laki-laki ini memang benar-benar menguji kesabarannya. Aku berencana membuat proyek di Repulse Bay, ucap Radian tiba-tiba, meloncat keluar konteks. Proyek besar ini butuh dana yang besar juga. Namun, desas-desus kalau berlian, hasil produksi MBS Group berasal dari bahan palsu, membuat MBS Group mengalami kemunduran. Amira diam mendengarkan. Dan tadi ayah menyuruhku untuk menghubungi Herman, keluh Radian menghela nafas. Lakukan saja, Radian, timpal Amira pelan. Dan berjanjilah, ini terakhir kalinya kita berhubungan dengan Herman. Amira tahu betul apa yang jadi beban masalah bagi Radian. Lelaki itu ingin lepas dari pengaruh Herman, namun situasi dan kondisi memaksanya tetap jadi budak. Tapi apakah Herman tidak akan? Tidak, soalnya kuncinya adalah Rahadi. Dia masih bekerja di MBS Group. Omong-omong, potong Radian menjawab pertanyaan yang ingin Amira utarakan. Oke, itu terdengar bagus. Kapan kamu akan menghubungi Herman? Tanya Amira pelan dengan nada suara hati-hati. Segala sesuatu tentang Herman ini harus dijaga. Radian mirip jadi kaca ketika mendengar suara Herman. Senggol sedikit saja langsung pecah. Aku tidak tahu, jawab Radian ketus. Nah kan? Seru Amira dalam benaknya. Oke, mungkin nanti setelah kemarahanku reda, tambah Radian melirik Amira. Oke, Amira menimpali dengan kata singkat lagi. Mau temani aku makan siang? Tanya Radian. Amira melirik jam tangan di pergelangan kirinya. Ini sudah jauh dari jam makan siang. Omong-omong, siapa bosnya? Selidik Radian tersenyum. Ih, sombong, seru Amira mendorong bahu Radian. I'm the boss. Radian malah semakin besar kepala. Kamu beruntung dekat dengan bos utama, Mir. Mau pergi kemana saja, aku tidak akan bawel. Perempuan itu memutar bola matanya kesal. Tentu saja karena aku pergi pun denganmu, sinting memang. Radian tidak kuasa menahan tawa. Tawa renyah itu akhirnya Amira dengar lagi. Cukup menenangkan, di mana itu bertanda mood Radian sudah mulai membaik. Tanganku berdarah loh gara-gara kamu, kiki Radian. Loh, kok gara-gara aku? Serbu Amira tidak terima. Ya, gara-gara kamu. Kalau perempuan lain yang dicium Herman, mana peduli aku. Timpal Radian berdecih. Kalau tidak ada kamu, aku juga bakal mau dicium-cium lelaki ganteng. Au, Radian, sakit. Pembalasan Amira dalam misi saling mengejek malah berakhir jeritan kesakitan
karena telinganya dijewer. Mulai nakal ya, Mau dihukum seperti apa? Mau dicium apa digelitik sampai pingsan? Radian menawarkan berbagai punishment karena Amira sudah nakal. Serius Rat, telingaku pasti melar sekarang. Astaga. Erang Amira meringis ngilu. Telinganya tegal luar biasa karena ditarik seumpama playdoh. Memang menyebalkan Radian ini. Oh, mau dicium ya? Astaga Radian, ini di tempat umum, jangan teriak-teriak seperti ini. Desis Amira mendorong bahu Radian agar menjauh. Lah, kamu yang teriak. Kenapa malah aku yang disalahkan? Seru Radian heran. Minimarket memang sudah mulai ramai sekarang, dan karena mereka parkir tepat di depannya, mobil Radian jadi pusat perhatian. Kacanya memang gelap, membuat privasi mereka terjaga rapat. Namun kalau Amira yang teriak-teriak, begini ya lain soal. Ya karena kamu yang bikin aku teriak. Simpel Amira memukuli bahu Radian yang dekat dengannya. Mepet-mepet terus seperti perangko dengan surat, tapi tidak dipungkiri. Hal itu yang justru membuat Amira bisa senyum-senyum sendiri. Apakah perlakuan manis Amira bisa membuat Radian semakin mencintainya?